Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jun Satria dengan NIM 200201602001 dari Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4 Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan fungsi alat berat. A. Pengertian alat berat. Alat berat adalah alat yang digunakan untuk membantu dan meringankan manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu proyek. Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan penggunaan alat-alat berat tersebut untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu yang relatif lebih singkat. Pada saat suatu proyek akan dimulai, kontraktor akan memilih alat berat yang akan digunakan di proyek tersebut. Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek. Alat berat yang dipilih haruslah tepat sehingga proyek berjalan lancar. Kesalahan di dalam pemilihan alat berat dapat mengakibatkan proyek menjadi tidak lancar. Demikian, keterlambatan penyelesaian proyek dapat terjadi, yang menyebabkan biaya akan membengkak. B. Klasifikasi alat-alat berat. Klasifikasi alat berat juga dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi tersebut adalah klasifikasi fungsional alat berat dan klasifikasi operasional alat berat. Yang pertama, 1. Klasifikasi fungsional alat berat. Yang dimaksud dengan klasifikasi fungsional alat adalah pembagian alat tersebut berdasarkan fungsi-fungsi utama alat. Berdasarkan fungsinya, alat berat dapat dibagi. 1. Alat pengolah lahan. 2. Alat penggali. 3. Alat pengangkut material. 4. Alat pemindahan material. 5. Alat pemadat. 6. Alat proses material. 7. Alat penempatan akhir material. 2. Klasifikasi operasional alat berat. Alat-alat berat dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari satu ke tempat lain atau tidak dapat digerakkan atau statis. Jadi, klasifikasi alat berat berdasarkan pergerakannya dapat dibagi atas berikut. 1. Alat bergerak. 2. Alat statis. Kita masuk yang ke B, jenis-jenis dan fungsi alat berat. Yang pertama, ekskavator. Jenis alat berat ini berguna untuk menggali tanah dan dapat dipakai sebagai alat pemindah. Selain itu, mesin satu ini dapat juga digunakan untuk mengangkut material-material yang ada di proyek. Sayangnya, tak dapat digunakan untuk jarak yang jauh. Fungsi ekskavator yaitu yang pertama, menggali lubang, parit, atau fondasi bangunan. Yang kedua, penanganan berbagai material. Yang ketiga, memotong material menggunakan alat khusus pada ekskavator. 4. Pekerjaan kehutanan dan lain-lain. Yang kedua, asphalt finisher. Asphalt finisher adalah alat untuk menghamparkan campuran aspal hot mix yang dihasilkan dari alat produksi aspal, yaitu asphalt mixing plant atau EMP pada permukaan jalan yang akan dikerjakan. Terdapat dua jenis asphalt finisher, yaitu crawler yang menggunakan trek dan jenis roda kare. Pada aspal jenis trek, penghamparnya lebih halus serta lebih datar dibandingkan yang menggunakan roda karet dengan ukuran yang sama. 3. Pneumatic turret roller. Pneumatic turret roller adalah sebuah alat yang memiliki roda-roda penggilas yang terdiri atas roda-roda ban karet yang dipompa. Susunan dari roda muka dan roda belakang selang-seling sehingga bagian yang tidak tergilas oleh roda bagian depan akan digilas oleh roda bagian belakang. Fungsinya itu memberi tekanan maksimal pada sebuah objek. Yang keempat adalah bulldozer. Bulldozer adalah traktor beroda rantai serbaguna yang memiliki tarikan sangat kuat, sehingga secara lebih spesifik, bulldozer bisa berfungsi untuk berbagai macam pekerjaan seperti mendorong, menggusur, dan lain-lainnya. Berfungsi untuk merobohkan bangunan, mengambil material dari hal tersebut. Ada jenis bulldozer yang khusus digunakan untuk pekerjaan di rawa, yaitu bisa disebut dengan sweep bulldozer. Yang kelima, dump truck. Dump truck merupakan salah satu
Alat pekerjaan utama dalam proyek konstruksi. Fungsi dump truck untuk memindahkan material lepas seperti pasir, kerikil, puing-puing bangunan dalam proyek konstruksi. Untuk mengisi truk ini dibutuhkan bantuan alat pemuat yang memasukkan material ke dalam truk. Sedangkan untuk pembongkaran, truk ini bisa membongkar sendiri tanpa bantuan alat berat lainnya. Yang keenam ada mobil crane. Mobil crane adalah crane yang terdapat langsung pada mobil, sehingga dapat dibawa langsung pada lokasi kerja tanpa harus menggunakan kendaraan atau trailer. Crane ini memiliki kaki yang dapat dipasangkan ketika beroperasi. Ini dimaksudkan agar ketika beroperasi, crane menjadi seimbang, berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan material dengan beban berat, memindahkannya secara horizontal. Secara umum, mobil crane dapat diklasifikasi menjadi 5 jenis: mobil crane hidrolik, mobil crane rock terrain, crawler, carry deck, L-train, mobil crane. Ketujuh, motor grader. Motor grader adalah alat berat yang digunakan untuk keperluan perataan tanah, juga sebagai pembentuk permukaan yang dikehendaki. Motor grader juga diperlukan untuk sebagai berikut: grading, shaping, bank shaping, scraping, ditting, mixing, and spreading. Yang terakhir ada scraper. Alat berat scraper adalah alat berat yang berfungsi untuk menggeruk, mengangkut, dan menabur tanah hasil penggerukan secara berlapis. Scraper juga dapat digunakan sebagai alat pengangkutan untuk yang jarak relatif jauh, 2000 meter, pada tanah datar dengan penggeruk roda ban. Alat berat ini biasa disebut juga alat gali tanah. Fungsi scraper memuat, mengangkut, membongkar muatan. Bentuk scraper mirip dengan truk biasa, yang membedakannya yaitu bak bawah scraper dapat diturunkan dengan ujungan berbentuk bilah. Mungkin itu saja presentasi saya tentang klasifikasi dan fungsi alat berat. Jika ada kekurangan, mohon sarannya, dan jika ada pertanyaan, mohon komen di bawah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.